Payung 1000 alumni ITB dengan Anies Baswedan. Pembicaraannya sangat dahsyat sekali. Apakah pemimpin-pemimpin pada waktu menghadapi COVID waktu itu menggunakan ilmu pengetahuan atau tidak? Bahwa Indonesia itu harus ada industrialisasi. Ketika kita melihat pembangunan besar, kita jangan jadi penonton, tapi kitalah nanti yang melaksanakan pembangunan tersebut. Dr. Sahganda Nainggolan mengatakan bahwa ini rejim adalah deindustrialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokatan Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabat-sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya akan membahas mengenai Anies Baswedan di Bandung. Anies Baswedan di Bandung disambut oleh masyarakat Bandung dengan meriah. Bisa disaksikan bagaimana antusias ribuan orang yang berada di stasiun Jalak Harupat di Bandung. Begitu hangat, begitu ramai masyarakat menyambut Anies Baswedan. Nah sahabat-sahabatku, yang tak kalah penting adalah di Bandung tersebut ada pertemuan 1000 alumni ITB dengan Anies Baswedan. Dalam bahasa Sundanya acara itu disebut dengan ngariung. Ngariung itu artinya berkumpul. Ngariung 1000 alumni ITB dengan Anies Baswedan yang diselenggarakan di Jalan Aceh, tepatnya di BMC. Nah, acara ini menyedot perhatian tentunya yang hadir di sana, terutama para alumni ITB. Di mana kita ketahui ITB ini merupakan salah satu perguruan tinggi, pusatnya teknologi, pusatnya orang-orang pintar, pusatnya orang-orang yang jago teknologi, jago teknik. Ketika Anies Baswedan berbicara di depan para alumni, apa yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan cukup membuat para alumni ini sepertinya terkesima dengan konsep-konsep dan apa-apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dan sahabat-sahabatku, memang paparan Anies Baswedan itu cukup mendapat pujian dari berbagai kalangan. Pembicaraannya sangat dahsyat sekali. Di pembicaraan tersebut, Anies Baswedan menyampaikan bagaimana pentingnya ilmu dan teori. Nonsen semua perbuatan tanpa ilmu dan teori. Kebijakan-kebijakan harus dengan ilmu dan teori. Semua pekerjaan tanpa teori tentu tidak akan terjadi. Jadi Anies Baswedan mengatakan bahwa kembalilah ilmu pengetahuan itu sebagai kompas dalam melakukan sesuatu hal. Anies Baswedan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dapat dibuktikan ketika bukan dalam suasana yang biasa-biasa atau wajar-wajar, tapi ilmu pengetahuan dibuktikannya itu ketika ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Misalnya bagaimana ketika 3 tahun yang lalu Indonesia mengalami musibah COVID. Disinilah tentu ilmu pengetahuan itu dapat dibuktikan. Apakah pemimpin-pemimpin pada waktu menghadapi COVID waktu itu, apakah menggunakan ilmu pengetahuan atau tidak? Apakah pengetahuan itu hanya lip service? Kita bisa melihat bagaimana waktu COVID, siapa saja atau mana saja pemimpin atau daerah yang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk menangani COVID ini. Kemudian Anies Baswedan juga mengatakan bahwa Indonesia itu harus
ada industrialisasi. Jadi industrialisasi harus dikembangkan lagi bukan hanya di Jawa tapi di daerah-daerah. Karena tidak mungkin negara akan maju kalau tanpa industrialisasi. Dan ITB sebagai pusat teknologi, maka dalam bahasa sederhana, negara bisa mencari atau mendapatkan tenaga-tenaga yang mempunyai ketinggian tentu di ITB inilah. Di ITB semua ahli ada, di ITB putra-putra bangsa yang menguasai teknologi tinggi ada. Tinggal bagaimana negara memerankan dirinya untuk memfasilitasi bagaimana para tenaga-tenaga atau ahli-ahli teknologi ini diberdayagunakan di berbagai sektor industri. Jadi sesungguhnya bangsa Indonesia itu tidak sulit untuk mencari tenaga-tenaga. Di ITB itulah banyak didapatkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang teknologi. Anies Baswedan bergurau, saat ini banyak alumni ITB tidak terserap ilmunya dan SDM-nya. Karena apa? Karena tentu saat ini industri ini adalah dalam keadaan terpuruk. Nah, sahabat-sahabatku, Anies mencontohkan bagaimana pembangunan yang menggunakan teknologi tinggi dan tenaga asli bangsa Indonesia yang dibangun oleh putra-putra bangsa Indonesia. Beliau mencontohkan misalnya JIS. JIS adalah salah satu pembangunan yang menggunakan teknologi tinggi dan dikerjakan oleh putra-putra bangsa Indonesia. Anies Baswedan mengatakan ketika kita melihat pembangunan besar, kita jangan jadi penonton, tapi kitalah nanti yang melaksanakan pembangunan tersebut. Kemudian sahabat-sahabatku, di sana juga ada Dr. Sahganda Nainggolan yang merupakan alumni ITB, merupakan juga politikus dan aktivis Indonesia. Dr. Sahganda Nainggolan mengatakan bahwa ini rejim adalah deindustrialisasi, senang impor, sehingga kontribusi sektor industri terus turun hingga 17%. Jadi saat ini kata Dr. Sahganda Nainggolan, peran industri terhadap pembangunan itu hanya 17%. Artinya apa, sahabat-sahabatku? Artinya saat ini industri kita adalah dalam keadaan yang turun. ITB tidak mau hilirisasi, tapi mau industrialisasi. Tidak ada bangsa yang besar, kata Dr. Sahganda. Tidak ada bangsa yang besar tanpa menguasai skill dan teknologi. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup sahabat-sahabatku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.